Oke, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai informasi yang kami berikan sebelumnya, pada sesi kita hari ini kita akan mendengarkan paparan dari setiap kelompok sesuai tema yang sudah kita sepakati. Nanti urutannya boleh diatur sesuai dengan tema, karena setiap tema kemarin dipilih oleh dua kelompok berbeda, maka adik-adik semuanya diizinkan untuk menyampaikan paparannya itu secara berurutan, tema satu, dua kelompok, nanti ada tema kedua, tema ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kita tidak akan buat sesi tanya-jawab terlebih dahulu. Nanti setelah sesi dipresentasikan oleh setiap kelompok, adik-adik semuanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, termasuk nanti kita bisa lanjut diskusi saat sesi offline di kelas sesuai jadwal yang ada di SIA Universitas Mataram. Kita akan persilakan kelompok satu untuk mempersiapkan diri dan memulai presentasi. Kelompok satu siapa? Hadir Bapak. Izin Pak, Oke, tapi saya ambil tema 5. Ini sesuai temanya. iya. Tema tema kelompok satu tema 5 ya. Nggih Pak. Kita bisa sepakati urutannya nanti sesuai kelompok itu atau sesuai urutan tema. Bagaimana sarannya teman-teman? Sesuai urutan tema, Bapak. Oke, sesuai urutan tema ya. Jadi tadi seperti diinformasikan di awal, teman-teman yang dapat tema satu dari kelompok berapa? Kelompok 5 dan kelompok 9, Bapak. Oke, kelompok 5 perwakilannya sudah ada? Izin Bapak sudah ada. Oke, Septiana dan kawan-kawan dipersilakan. Oke, baik. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Izin mengambil tema 1 yang berkaitan dengan pembuatan desain pembelajaran fisika. Di sini kami menggunakan materi elastisitas dan hukum Hooke. Kenalkan, saya Septiana Dwijayani sebagai moderator dan teman saya Malini Putri Duyanti. Adapun hal yang melatar belakangi dari presentasi kami yaitu pembelajaran fisika itu sering dianggap sulit karena konsepnya yang abstrak, terutama pada materi elastisitas dan hukum Hooke yang menuntut pemahaman tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang suatu benda. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, digunakanlah model pembelajaran inquiry terbimbing dengan bantuan media PET, simulasi, dan percobaan nyata, agar siswa dapat aktif menemukan konsep secara mandiri melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, dibuatlah desain pembelajaran berbasis model EDI agar proses pembelajaran berlangsung lebih sistematis, terarah, dan bermakna bagi peserta didik. Sebelumnya, apa sih itu desain pembelajaran model EDI? Desain pembelajaran model EDI adalah cara merancang proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan terstruktur, efektif, dan sesuai tujuan. Kata EDI itu terdiri dari 5 kata, yaitu ada analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Next. Apa itu analisis atau menganalisis? Itu pertama, siswa
sering kesulitan memahami konsep elastis secara konkret, sehingga dibutuhkan pendekatan berbasis percobaan, yaitu inquiry terbimbing digunakan di sini. Kemudian apa capaian pembelajarannya? Peserta didik mampu menganalisis hubungan gaya, pertambahan panjang, dan konstanta pegas. Lalu di sini siswanya itu kelas 11 SMA. Yang kedua yaitu desain. Tujuan pembelajarannya, pertama, menjelaskan pengertian elastisitas dan hukum Hooke. Kedua, melakukan percobaan menentukan konstanta pegas. Tiga, itu menganalisis data hubungan gaya dan pertambahan panjang. Development. Itu di sini kita membuat modul ajar, lembar kerja, atau LKS berbasis inquiry. Langkah-langkah inquiry-nya yaitu orientasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Kemudian, menguji media PET simulasi itu agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengembangkan instrumen penilaian seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu implementation. Guru membuka pelajaran dengan demonstrasi benda elastis, dan siswa mengamati simulasi PET itu lalu melakukan percobaan dengan pegas dan beban. Lalu diskusi dan refleksi dilakukan untuk menyimpulkan hasilnya. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu kayak observasi saat ketika eksperimen, diskusi dan juga hasil LKS-nya. Kemudian ada evaluasi sumatif, itu kita kasih tes akhir dan laporan percobaan. Kemudian ada refleksi guru. Siswa juga aktif dan antusias saat bereksperimen. Kesimpulannya dari produk akhir kita di sini adalah sebuah modul EDIM itu membantu guru merancang pembelajaran yang sistematis. Model inquiry terbimbing ini mendorong siswa untuk berpikir ilmiah, kemudian model PET dan percobaan nyata menjembatani konsep abstrak menjadi konkret. Produk akhirnya yaitu modul ajar, elastisitas, dan hukum Hooke. Terkait dengan modul ajarnya, kita juga sudah buat, boleh di-share screen. Baik, ini dia modul ajar yang telah kami buat, itu materi elastisitas dan hukum Hooke. Karena di sini kita menggunakan model desain pembelajaran EDI. Ini Bapak juga sedang ngopi nih. Silakan ambil kopi masing-masing. Izin Bapak, apakah boleh diganti oleh teman saya untuk modul ajarnya dulu? Oke, silakan. Kan boleh di dalam satu kelompok tuh. Baik, untuk presentasi selanjutnya terkait dengan modul ajar akan disampaikan oleh teman saya Malini. Disilakan. Izin melanjutkan modul ajar. Baik, di sini bisa lihat modul ajarnya. Tujuan pembelajaran dari modul ajar, peserta didik mampu memahami hubungan antara gaya dan pertambahan panjang benda elastis pegas berdasarkan hukum Hooke, serta menentukan konstanta pegas melalui kegiatan eksperimen nyata dan simulasi PET. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian elastisitas dan hukum Hooke. Yang kedua, melakukan percobaan menggunakan simulasi PET dan alat nyata untuk menentukan konstanta pegas. Dan yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan dan kesimpulan dalam bentuk laporan. Terus, yang bawah nih, profil pelajar Pancasila yang berkaitan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bernalar kritis, menganalisis data hasil percobaan. Kreatif, mendesain percobaan menggunakan alat dan simulasi PET. Sarana dan prasarana itu laptop atau komputer dengan akses internet, proyektor dan layar LCD, alat dan bahan percobaan nyata, pegas, beban, mistar, statif,
mengait lembar kerja peserta didik LKPD itu aplikasi PET simulation. Next. Target peserta didik yaitu peserta didik SMA kelas 11 dengan kemampuan heterogen dapat bekerja sama dalam kelompok. Jumlah peserta didik misalkan 36 siswa, 9 kelompok masing-masing 4 siswa. Model pembelajarannya tatap muka, luring dengan blended learning melalui menggunakan PET simulation. Materi ajarnya elastisitas, hukum Hooke, postdata pegas, dan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Kegiatan pembelajaran, pendahuluan 10 menit. Guru memberikan salam, mengecek kehadiran, dan memotivasi siswa. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya pegas pada timbangan atau peredam sepeda motor. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Simulasi PET dan eksperimen nyata. Kegiatan intinya 60 menit. Tahap orientasi masalah. Guru menampilkan simulasi PET, Hooke's Law. Guru bertanya, apa yang terjadi pada pegas jika diberikan gaya berbeda-beda? Siswa mencatat pengamatan awal. Tahap kedua, merumuskan hipotesis. Siswa secara berkelompok membuat dengan tentang hubungan antara gaya F dan pertumbuhan panjang. Tahap ketiga, melakukan eksperimen atau inquiry terbimbing. Kelompok 1 sampai 5 menggunakan simulasi PET. Kelompok 6 hingga 9 melakukan eksperimen nyata dengan alat gas dan beban. Siswa mencatat data hasil percobaan ke dalam LKPD. Tahap 4 menganalisis data menarik kesimpulan. Siswa membuat grafik hubungan dan menentukan nilai konstanta pegas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Tahap 5, evaluasi dan refleksi. Guru memandu siswa membandingkan hasil simulasi dan eksperimen nyata. Diskusi bersama apakah hukum Hooke berlaku untuk semua gaya. Siswa menuliskan kesimpulan akhir dalam LKPD. Yang terakhir, penutup 20 menit. Yang pertama, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kegiatan siswa. Yang kedua, guru bersama siswa menyimpulkan konsep elastisitas dan hukum Hooke. Yang ketiga, guru memberikan kuis singkat. Dan keempat, guru menyampaikan tindak lanjut dan pesan motivasi belajar. Pengayaan dan remedi. Pengayaan siswa mencari penerapan hukum Hooke pada alat-alat teknologi, contoh suspensi, kendaraan, busur panah. Remedial, siswa yang belum tuntas mengulang percobaan sederhana dengan bimbingan tambahan. Pertanyaan reflektif untuk peserta didik. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang? Apa manfaat memahami hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana dari kegiatan yang paling menantang bagimu? Refleksi guru. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Apakah penggunaan simulasi dan eksperimen nyata efektif? Apakah yang perlu diperbaiki pada kegiatan selanjutnya? Asesmen, jenis asesmen kita pakai formatif, sumatif, dan sikap. Bentuknya LKPD dan observasi proses, tes pemahaman konsep, kerjasama, tanggung jawab, keaktifan. Tekniknya lembar observasi dan diskusi, tes tertulis, dan observasi langsung. Ini itu saja modul ajar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada Septi. Baik, terima kasih Mbak Malini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.